Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel kajian 2 menit ini, yang dimana channel ini akan selalu menyajikan sebuah kajian singkat atau kajian pendek, padat, yang insya Allah akan bermanfaat bagi seluruh umat. Dan pada kali ini kita akan membahas tentang 17 dosa wanita yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dosa ini sering dilakukan oleh para kaum Hawa, mulai perilaku hingga dari cara berpakaian. Lantas apa sajakah 17 dosa wanita yang paling dibenci Allah tersebut? Simak video ini sampai selesai agar dapat dengan mudah untuk difahami. 17 dosa wanita yang dibenci oleh Allah, bahkan dosa tersebut banyak yang tidak tahu kalau itu dilakukan setiap hari bagi seorang wanita. Padahal sudah seharusnya wanita mentaati semua perintah Allah Subhanahu wa taala sekaligus menjauhi larangannya. Akan tetapi realitanya banyak wanita yang secara tidak sadar ataupun dilakukan dengan sengaja. Perlu kita ketahui, jika masuk ke dalam neraka tidak hanya terjadi pada wanita yang melakukan dosa besar, namun dosa kecil yang sering dilakukan dan sering dianggap remeh oleh wanita merupakan hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini adalah beberapa dosa wanita yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala menurut dasar hukum Islam dan juga dalam Al-Qur'an yang harusnya diwaspadai dan dihindari oleh kaum Hawa. Adapun yang pertama yaitu melakukan pernikahan sejenis atau lesbian. Apabila seorang wanita melakukan pernikahan sejenis atau menyukai sesama wanita lainnya dan bukan pada pria, maka masuk ke dalam golongan zina yang serupa seperti berzina dengan laki-laki. Dosa yang kedua yaitu merubah fisik. Seorang wanita yang merubah fisik baik dalam bentuk rupa, warna, dan juga fungsi merupakan dosa wanita yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Perubahan fisik yang dimaksud adalah seperti melakukan operasi untuk menambah tinggi, implan payudara, sedot lemak, memancungkan hidung, dan juga perubahan fisik yang sejenis dengan tujuan untuk mempercantik diri dan ingin ditampilkan untuk orang lain, khususnya pria, dan bukan karena tujuan medis atau kesehatan. Apabila perubahan fisik dilakukan karena untuk mengobati penyakit, maka masih diperbolehkan dengan dalil untuk menyembuhkan. Yang ketiga yaitu mengabaikan suami sebagai kepala rumah tangga. Dalam agama Islam, suami merupakan pemimpin dalam sebuah rumah tangga sesuai dengan peraturan dalam ajaran Islam serta sabda Rasulullah SAW. Rasulullah memberikan gambaran jika saat suami memberi perintah untuk sebuah pekerjaan seperti memindahkan bukit merah menuju bukit putih ataupun sebaliknya, maka istri tidak memiliki pilihan kecuali melaksanakan perintah yang diberikan oleh suaminya tersebut. Yang keempat yaitu wanita ja'zariyah. Wanita ja'zariyah atau wanita yang kasar dan sombong juga merupakan dosa wanita yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wanita yang selalu berlaku kasar dan sombong kepada orang lain seperti sering berteriak, tidak mau bergaul dan juga terlalu membanggakan diri merupakan hal yang harus dihindari oleh para wanita. Sebab semua itu menjadi sikap yang akan membuat Allah Subhanahu wa taala murka terhadapnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tiadakah kamu aku beritahu tentang sifat penghuni neraka?" Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyahut, "Tentu wahai Rasulullah." Rasulullah baru tutur yaitu setiap ja'zari, yaitu yang sombong lagi keras, yang banyak makan lagi pelit dan juga sombong. Lalu Abu Hurairah berujar, kami bertanya kepada beliau, apakah yang dimaksud ja'zari tersebut, wahai Rasul? Lalu beliau menjawab,
yang membanggakan diri. Lalu aku bertanya, dan apakah yang dimaksud dengan jawaz, yaitu yang banyak makan lagi pelit itu? Lalu beliau menjawab, yaitu yang gemuknya berlebihan. Abu Hurairah berkata, jika Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya Allah membenci setiap orang ja'zari, sifat sombong dalam Islam lagi kasar, jawaz yang banyak makan dan pelit, sakab yang suka teriak-teriak di pasar, yang tidur seperti bangkai, dan yang laksana keledai pada siang hari. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Dan dosa yang kelima yaitu wanita yang berpakaian namun telanjang. Berpakaian namun telanjang merupakan ungkapan untuk perempuan yang sangat senang berpakaian ketat dan juga tipis sehingga memperlihatkan setiap lekukan tubuhnya. Apalagi jika pakaian yang ketat dan tipis tersebut memperlihatkan beberapa bagian tubuh wanita seperti buah dada, pinggul, paha, dan bokong. Namun keharaman ini tidak berlaku jika dikenakan di depan suaminya yang sah. Dosa yang keenam yaitu jawazah, wanita yang jawazah atau dengan kata lain yaitu terlalu royal, rakus, pelit, dan juga banyak makan juga merupakan dosa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu dalam riwayatnya mengatakan, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhlah olehmu pelit dan kikir, karena sesungguhnya orang sebelum kamu hancur binasa karena mereka pelit. Mereka disuruh untuk kikir, kemudian mereka kikir dan bakhil. Mereka disuruh memutuskan hubungan silaturahim, lalu mereka pun melakukannya. Dan mereka disuruh berbuat dosa atau durhaka, lalu mereka durhaka, yakni berbuat dosa. Hadis riwayat Ahmad. Dosa yang ketujuh yaitu wanita yang banyak bicara dan juga pembual. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang paling aku benci dan yang paling jauh majelisnya dari aku pada hari kiamat adalah sarsarun, yaitu orang yang banyak omong, mutasyaddiqun, yaitu orang yang membual dan bicara seenaknya, dan mutafayyiqun, yaitu para sahabat menukas, wahai Rasulullah, kami telah mengetahui siapa itu sarsarun dan mutasyaddiqun, tapi mutafayyiqun kami tidak pernah mengetahuinya. Siapakah mereka ya Rasulullah? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka adalah orang yang sombong atau angkuh. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, dan Abu Nuaim. Bila ada sifat tersebut dalam diri kita, bertaubatlah, semoga kita terhindar dari sifat itu. Adapun dosa yang nomor 8 yaitu menolak hubungan suami istri. Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur umatnya agar hidup secara berpasangan lalu mendapatkan keturunan. Pasangan pria dan juga wanita yang sudah terikat di dalam pernikahan yang sah sesuai dengan syariat Islam, maka sudah halal untuk melakukan hubungan suami istri guna memperoleh keturunan untuk melengkapi keluarga mereka. Dan apabila istri menolak saat suami meminta untuk bergaul, maka ini sama saja wanita atau istri tersebut sudah membuka pintu laknat dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Sebab ini adalah merupakan kewajiban wanita dalam Islam. Kecuali di saat wanita sedang sakit atau sedang menstruasi, maka diwajibkan wanita untuk menolaknya. Yang kesembilan yaitu wanita yang bertingkah seperti orang solehah atau munafik. Saat ini seringkali kita melihat para wanita yang terlihat berlagak solehah, berlagak muslimah, dan juga munafik. Akan tetapi di balik itu semua merupakan wanita yang kejam, bahkan juga berlaku kejam kepada orang terdekatnya. Dosa yang ke-10 yaitu wanita yang menghina sahabat Nabi dan keluarga Nabi Muhammad SAW. Wanita yang berasal dari golongan apapun yang sudah menghina sahabat serta keluarga Nabi juga pasti akan menerima laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun azab tidak datang dalam waktu dekat, namun bisa saja terjadi saat ia menikah, bekerja,
memperoleh keturunan atau kegiatan lain. Bahkan azab dan juga laknat Allah Subhanahu wa taala tetap akan datang di saat wanita tersebut sudah meninggal dunia. Sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam merupakan generasi terbaik sebab sudah memperjuangkan dan memberikan pengorbanan untuk Islam sehingga bisa tersebar luas di seluruh dunia sehingga tidak boleh dihina. Wanita yang melakukan semua ini termasuk dalam golongan wanita yang haram untuk dinikahi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila kalian melihat orang-orang yang sedang mencaci maki sahabat-sahabatku, maka katakanlah jika laknat Allah Subhanahu wa taala atas keburukan kalian." Hadis riwayat Tirmizi. Adapun yang ke-11 yaitu menyerupai laki-laki. Wanita yang menyerupai laki-laki seperti dari gaya rambut atau berpakaian terkadang membuat para wanita bangga sebab tampil beda dengan wanita lainnya. Dengan berpenampilan seperti laki-laki, wanita tersebut tidak sadar bahwa dirinya sudah menumpuk dosa karena sudah menyerupai laki-laki dan juga dosa membuka aurat. Wanita yang seperti ini akan menerima pembalasan di hari akhir sebab tidak memenuhi perintah Rabb-Nya, dan sudah sepantasnya laknat Allah Subhanahu wa taala dijatuhkan kepada wanita yang menyerupai laki-laki tersebut. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan juga wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Ahmad. Dosa yang ke-12 yaitu adalah wanita yang bertato atau mentato. Melakukan tato adalah perbuatan yang merusak tubuh sebab pigmen warna yang ada pada tato tersebut akan masuk ke dalam kulit, dan cara pembuatannya juga sangatlah sakit sehingga hukum bertato dalam Islam adalah haram. Jika dulu tato identik dengan kaum penjahat, kini semakin meningkat dan dikatakan sebagai karya seni. Gaya dan juga gaul yang semakin diperlihatkan kaum liberal serta sekuler yang memegang prinsip kebebasan berekspresi sebagai lambang keberanian dan juga kecantikan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah melaknat wanita yang mentato dan minta ditato. Hadis riwayat Bukhari. Adapun dosa yang ke-13 yaitu menghilangkan bulu wajah. Bulu pada wajah seperti alis seringkali dihilangkan wanita hanya untuk kecantikan saja dan tidak memperdulikan dosa yang akan dihadapinya. Wanita rela untuk menjalankan operasi laser dan sejenisnya hanya untuk menghilangkan bulu di wajah tersebut, dan memegang prinsip jika agar terlihat sakit maka harus menanggung rasa sakit, dan ini bukanlah cara mempercantik diri menurut agama Islam. Ini mengartikan jika alis yang sudah diciptakan Allah tidaklah cantik sehingga harus disempurnakan kembali, dan akhirnya melakukan segala cara meskipun menyakitkan. Allah Subhanahu wa taala akan menjatuhkan laknat sebagai ganjaran untuk wanita yang seperti ini. Dan yang ke-14 yaitu wanita yang menyambung rambut. Sedangkan menyambung tersebut dilakukan hanya untuk memperoleh kecantikan dan membuat wanita tidak ingin mengenakan jilbab sebab ingin memperlihatkan keindahan rambutnya tersebut sehingga dosa semakin bertambah, yakni dosa membuka aurat. Dosa yang ke-15 yaitu melakukan suap dan menerima suap. Urusan suap menyuap tidak hanya dilakukan kaum pria, namun juga kaum wanita, dan laknat yang akan didapat wanita tersebut juga serupa dengan yang diterima oleh pria. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah melaknat orang yang menyuap dan menerima suap dalam hukum dan juga pengadilan. Hadis riwayat Ahmad. Adapun yang ke-16 yaitu wanita yang berkhawalat dan tidak menolak jamahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, jika seorang istri yang membiarkan dirinya dijamah lelaki lain maka boleh diceraikan, yang menunjukkan jika perbuatan tersebut adalah dosa besar dalam Islam. Adapun dosa yang terakhir yakni yang nomor 17 yaitu wanita yang pergi tanpa izin sang suami.
Dosa berikutnya yang dekat dengan wanita adalah bepergian tanpa meminta izin dari sang suami. Sebab Islam memandang wanita yang melakukan perjalanan meskipun dengan tujuan baik namun tidak diizinkan oleh suaminya, walau yang dilakukan adalah puasa sunnah sekalipun, itu merupakan hal yang berdosa sehingga akan menerima hukum istri melawan suami menurut agama Islam. Baik saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah penjelasan terkait beberapa dosa wanita yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan penjelasan di atas memberikan pencerahan bagi kita semua, terutama kaum hawa, agar bisa mengurangi dosa-dosa yang kita lakukan di dunia. Sekian dari saya, semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.